Jadi aneh, ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya, karena nggak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya nggak usah acungkan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA nggak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getaran, kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik-menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang, gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama, mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan. Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau berlimpah, utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik-menarik. Makanya yang suka ngomong, hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan akan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja, susah dan penuh perjuangan. Coba. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Makanya syarat pertamanya apa? Ganti kata susah dengan mudah. Pernah perjuangan, ganti dengan menyenangkan. Coba ganti di otakmu dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Percaya sama saya, kalau sudah diganti kata di otaknya, like attracts like. Itu namanya tabur tuai. Ini mekanisme semesta itu seperti itu. Cuman kita nggak ngerti, mengubah nasib malah kerja keras. Saya lihat itu ada di WA grup kita itu, pejuang subuh. Ya Allah. Siapa tuh orangnya? Pengen kenal saya itu. Pejuang subuh. Berarti dia subuh aja harus berjuang. Artinya bangun saja penuh perjuangan kan repot. Betul nggak? Hati-hati dengan kata-katamu. Like attracts like. Paham? Yang kedua, mekanisme karma bekerja itu adalah menurut aturan penciptaan. Siapa sang maha pencipta? Pikiran kita. Oleh karena itu maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkreasi proses penciptaan yang baik. Itu yang disebut dengan mengubah nasib. Aturan karma yang ketiga adalah kerendahan hati. Karena apa? Perhatikan saya. Sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang.
ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu. Aturan yang keempat, karma ini ada sebagai proses edukasi untuk bimbingan agar kita bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah. Siapa yang tumbuh? Yang tumbuh itu jiwa. Tumbuh apanya? Tumbuh kedewasaannya. Oleh karena itu maka pertumbuhan tubuh tidak dikategorikan sebagai sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa. Karena tubuh itu nanti juga pada akhirnya akan selesai, diganti tubuh yang baru. Tapi jiwa harus terus bertumbuh. Jadi biar kita hidup di tubuh mana, di tahun mana, di ruang waktu yang mana, sepanjang kita diberi tubuh, sepanjang itu pula jiwa kita akan bertumbuh. Kalau mau belajar. Karena banyak yang hidupnya sudah berulang kali di semesta ini tidak tumbuh kedewasaannya karena tidak mau belajar. Selanjutnya hukum karma itu punya aturan tanggung jawab. Apa artinya? Kita dididik oleh semesta untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sadari, kita tidak menanggung karma orang lain. Kita hanya menanggung karma kita sendiri. Oleh karena itu gak perlu usil, gak perlu komentar kepada apa yang dilakukan orang lain. Karena Anda tidak menanggung karma orang lain. Pakewuh yang kita lakukan selama ini, ya, ngomentari orang, menghakimi orang, karena kita tidak mengerti. Anda tidak pernah menanggung karma yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karma itu tidak perlu pakai Google Map untuk tahu alamat pembuatnya. Jadi tenang aja. Selanjutnya adalah fokus. Karena pikiran itu tidak bisa paralel, maka alangkah baiknya kalau kita selalu fokus kepada hal baik, supaya yang datang adalah hal baik.